Museum Wayang Banyumas. Museum ini menempati salah satu bangunan kuno, yaitu Pendopo Paseban, yang pada masa dahulu sebagai ruang transit tamu-tamu bupati untuk kepentingan pemerintahan. Museum Wayang pada awalnya bernama Museum Wayang Sendang Mas atau Seni Pedalangan Banyumasan. Pada tahun 1982 mulai dibentuk Yayasan Sendang Mas yang diprakarsai oleh Bapak Soeparjo Rustam dan disengkuyung para dalang di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Halo teman-teman, di sini kami sedang berada di Museum Wayang Banyumas yang terletak di Jalan Kawedanan Lama nomor 1 yang berada di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, di sini kami akan melihat koleksi-koleksi wayang yang ada di museum ini. Yuk, mari kita intip. Saat kalian masuk ke dalam museum wayangnya, kalian langsung disuguhkan oleh panggung wayang yang indah ini. Di panggung ini juga ada berbagai alat musik tradisional yang berfungsi untuk memperkuat narasi cerita wayang. Di sini ada wayang kulit Purwa Banyumasan. Wayang kulit Purwa Banyumasan merupakan salah satu jenis pertunjukan tradisional yang berpedoman pada pakem atau gaya Banyumasan yang diperkirakan dibuat pada tahun 1925. Ciri khas dari wayang kulit gagrag Banyumasan yaitu adanya tokoh wayang bawor dan ketika adegan gara-gara menggunakan dialek Banyumasan. Adapun dalam aspek pementasannya biasanya membawakan cerita epos Mahabharata dan Ramayana. Di sini ada berbagai jenis wayang, dimulai dari wayang kulit, wayang golek purwo, wayang santri atau wayang syadat, wayang golek menak, wayang suluh, wayang krucil, wayang potehi, dan wayang suket. Wayang golek purwo ini wayang yang terbuat dari kayu yang dibentuk menyerupai golek atau boneka dengan roman muka atau wanda wayang purwo. Dalam pertunjukannya, wayang golek purwo menampilkan kisah-kisah dari cerita Mahabharata atau Ramayana. Wayang jenis ini pertama kali dibuat oleh Yakindrata atau Yayasan Kerajinan Rakyat Yogyakarta pada tahun 1965. Yang pertama ada wayang santri atau wayang syadat. Wayang syadat merupakan wayang dakwah Islam dengan menciptakan tokoh-tokoh wayang yang digunakan sebagai media dakwah tauhid untuk mengajarkan syiar Islam seperti ilmu tasawuf dan al-hadis berdasarkan ajaran Wali Songo. Dibuat pada masa era Kawalian, yakni ketika Islam sudah diterima oleh masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Wayang golek menak atau yang biasa disebut dengan wayang tenggul adalah wayang yang terbuat dari kayu yang dibentuk menyerupai golek atau boneka. Dalam pertunjukannya, kisah-kisah yang ditampilkan berasal dari cerita kitab Menak yang berisi tentang perjuangan penyebaran agama Islam pada masa Nabi Muhammad SAW serta kerajaan-kerajaan di Arab dan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada wayang suluh. Karakter wayang suluh ini biasanya berdasarkan tokoh-tokoh dalam kehidupan masyarakat masa kini serta disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga informasi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ditinjau dari bentuknya, wayang suluh dibuat lebih realistis sesuai dengan tuntutan cerita. Fungsinya supaya dapat dipergunakan untuk memudahkan penyuluhan, penerangan, dan pembangkitan semangat perjuangan. Selanjutnya ada wayang krucil, wayang yang terbuat dari bahan kulit dan berukuran kecil sehingga lebih sering disebut dengan wayang krucil. Wayang ini dalam perkembangannya menggunakan bahan kayu pipih 2 dimensi yang kemudian dikenal sebagai wayang klitik. Wayang krucil secara sekilas memiliki bentuk menyerupai wayang kulit purwo. Akan tetapi, dari aspek bahan bakunya, wayang krucil terbuat dari kayu pipih atau kulit. Adapun cerita yang ditampilkan biasanya tentang kisah Damar Wulan, Minak Jingga, Dayun, dan lain-lain. Wayang potehi ini merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Wayang ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara pada masa lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia.
Tidak hanya itu saja, yang terakhir ini juga paling mengesankan loh, yaitu wayang suket. Wayang suket ini merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari anyaman suket atau rumput atau dengan batang padi yang biasa disebut dengan damen. Wayang suket biasanya digunakan sebagai media permainan anak-anak pada zaman dahulu atau penyampaian cerita pewayangan. Di sini juga ada peralatan untuk pembuatan wayang seperti pandukan, tindih, gaden atau palu, dan juga malam. Satu pandukan, sebuah alat yang terbuat dari kayu sawo, kayu ketos, kayu trengguli yang sudah kering, sudah dipotong dan dihaluskan yang kemudian digunakan sebagai alas untuk memahat. 2. Tindih. Disebut tindih karena alat ini berfungsi untuk menekan kulit wayang yang dipahat supaya tidak bergeser. 3. Ganden atau palu, biasanya terbuat dari kayu yang memiliki fungsi sebagai alat pemukul pahat pada saat memahat. 4. Malam, berfungsi sebagai pelicin pahat supaya mudah dicabut dari kulit. Di sini pula terdapat susunan reka adegan pewayangan yang biasa digunakan untuk pertunjukan wayang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Museum wayang ini bukan hanya tentang keindahan, tapi juga kaya akan cerita dan makna budaya yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu dan rasakan pengalaman seru sambil belajar sejarah lewat wayang. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.